Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Kita baca surat At-Taubah ayat 122. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang membawa Al-Quran, baik Quran versi cetak maupun digital, itu bisa dibuka. Ada yang bisa baca ya? Siapa ya kira-kira? Monggo. Ini kalau berdiri kan masih kelihatan ya. Ya. Oke, silakan. Diartikan sekalian, Bu. Artinya, dan tidak ada sepatutnya orang-orang mukmin itu, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari sekian golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Oke. Bapak Ibu, saya mungkin sering mendengar pembacaan ayat ini ya, atau bahkan pernah dikaji. Ada yang pernah mengkaji ayat ini, misalnya pada saat pengajian atau apa. Biasanya yang kemudian menjadi penekanan di ayat itu adalah pada ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Itu yang menjadi penekanan. Dan yang menjadi penekanan pula adalah pada tafaqahu fid din. Ya. Jadi kalau diperas lagi pada surat At-Taubah ayat 122 adalah tafaqahu fid din. Nanti saya kaitkan dengan konsep mendidik anak itu. Tafaqahu fid din. Apa artinya tafaqahu fid din itu? Apa itu? Tafaqahu fid din. Apa artinya di situ? Ini kayak ngajar jadinya Mas Yanto. Apa? Memperdalam. Ya. Karena di tafsir Al-Munir yang saya sebut tadi itu, Bapak Ibu, yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, ya, tafaqahu fid din itu diartikan satu upaya, satu usaha, satu ikhtiar yang luar biasa untuk memahami agama. Tafaqahu fid din. Jadi satu ikhtiar, satu upaya untuk memahami agama.
Apa yang menarik dari ayat itu Bapak Ibu? Yang menarik adalah pertama tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul itu? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, ini penting ya bagi kita semua memahami. Kalau orang kampus itu mengatakan konteks. Sebab-sebab, jadi ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang tidak serta-merta turun begitu saja. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya. Misalnya surat Al-Imran ayat 103. Ini biasanya ayatnya gampang sebenarnya. Karena biasa kalau Bapak Ibu Jumatan itu ya, yang dibaca oleh khotib itu adalah Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang 102. Lalu yang 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itu ada asbabun nuzulnya. Apa sebab turunnya itu? Ialah pertengkaran antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Jadi sebelum Islam, Bapak Ibu pernah ke Madinah ya? Siapa yang sudah haji? Mana ini? Yang sudah haji? Gak apa-apa, ngacung aja. Hah? Kenapa? Kenapa Bu? Ya, yang sudah haji banyak ya. Yang sudah umroh berkali-kali. Tapi kira-kira kalau pas haji umroh itu ngapain di situ? Belajar. Oh, itu ada banyak situs-situs sejarah loh. Itu di sekitar di Madinah dan di masjid itu ada banyak situs-situs sejarah. Ada Bani Thaqifah, macam-macam itu banyak. Nah, sebelum Islam datang, Bapak Ibu, itu ada banyak suku, di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj. Nah, pada saat Islam datang, mereka masuk ke Islam, tapi ada satu peristiwa, pernah satu kejadian, ini bertengkar ini. Suku Aus dan Khazraj. Mengapa bertengkar? Karena diprovokasi oleh orang Yahudi. Nah, jadi konflik itu, pertengkaran itu bukan karena perbedaan, tapi ada provokatornya. Ada yang manas-manasi, ada pihak ketiga. Itu diungkit-ungkit. Kamu dulu pernah perang loh, namanya perang Bu'at. Perang Bu'at itu di beberapa literatur sejarah dikatakan perang ini memakan waktu ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Kadang-kadang yang menang suku Aus, kadang-kadang yang menang suku Khazraj. Ketika diprovokasi Bapak Ibu, itu sudah saling berhadap-hadapan itu. Hampir mereka udah pada nyabut pedangnya masing-masing. Kemudian turun Al-Imran ayat 102, 103. Kemudian mereka itu sadar bahwa mereka diprovokasi, dan di dalam ayat itu dikatakan pada saat itu kamu hampir ada di tubir ya, di pinggir neraka itu. Jadi tinggal sedikit mereka udah pada perang itu, seperti ketika perang Bu'at. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, surat At-Taubah ayat 122 itu juga ada asbabun nuzulnya. Ada sebab-sebab turunnya ayat itu. Apa sebab-sebab turunnya itu? Ini sahabat, ini kalau
diajak jihad itu luar biasa. Terutama kalau Nabi kalau Nabi memimpin perang. Karena di dalam sejarah itu Bapak Ibu dibedakan, ada syariah, ada ghazwah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada syariah, ada ghazwah. Kalau perang yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, otomatis Rasulullah itu ikut, namanya ghazwah. Contohnya apa ya? Apa contohnya? Perang yang ketika itu kita pasukannya sedikit, terjadi di bulan Ramadan, tapi kemudian kita menuai kemenangan yang luar biasa. Perang apa itu namanya? Perang Badar. Perang Badar. Itu ghazwah. Kemudian perang Uhud. Bapak Ibu yang ke Madinah pasti ziarah ya ke medan Uhud itu. Tapi juga ada Rasulullah itu hanya ngirim delegasi, ngirim mata-mata, namanya syariah. Coba nanti ditanyakan kepada Ustadz yang ahli betul tentang sejarah. Saya bukan ahli sejarah itu. Ya. Jadi pinginnya itu ikut semua kalau perang itu. Maka turunlah ayat itu supaya jangan semuanya ikut perang. Jangan semuanya ikut jihad. Tapi ada sebaiknya yang disebut dengan ta'ifah di situ, kelompok kecil. Ta'ifah itu 2, 3 dan seterusnya. Seperti ini. Ini namanya ta'ifah. Ta'ifah. Jadi ada firqah, ada ta'ifah. Di sebaiknya itu jangan semuanya ikut perang. Tapi sebaiknya di antara Anda itu ada satu kelompok kecil yang mendalami ilmu agama. Nah, itu dia. Itu asbabun nuzulnya. Maka saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, majelis semacam ini penting untuk mendalami ilmu keagamaan dalam Islam. Supaya kita ini kalau mengerjakan terutama yang sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kita paham. Ya, kita paham mengapa kita harus melakukan aktivitas-aktivitas semacam itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekarang ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu itu, kita ini dikuasai oleh medsos. WhatsApp terutama itu. Wah, luar biasa itu. Luar biasa WhatsApp itu. Mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang bahkan grupnya itu sampai berapa ya? Habis waktu kita itu. Ini bagi dosen bermasalah kalau WhatsApp-nya banyak. Hilang kesempatan membaca. Hilang kesempatan menulis. Sibuk mengomentari WhatsApp dan seterusnya itu. Seperti itu. Dan yang menarik lagi, kadang-kadang kita ini dengan begitu mudahnya mempercayai informasi yang ada di WhatsApp, ya. Padahal itu beritanya hoax. Enggak benar. Maka pengajian-pengajian semacam ini menjadi penting gitu. Menjadi sangat penting. Dan kalau kita kaitkan dengan mendidik anak, maka materi yang memang kita berikan kepada anak-anak kita tentu adalah ilmu-ilmu keagamaan. Tentu bukan ilmunya terlebih dahulu. Susah itu, tapi apa? Pembiasaan. Bi'ah namanya itu. Memberikan lingkungan, atmosfer yang menjadikan anak-anak kita itu tersosialisasi dengan praktek dan nilai-nilai keagamaan. Nah, coba Bapak Ibu baca surat Luqman. Kalau nggak salah ayat 12, coba dibuka surat Luqman. Ya.
Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu ayat keberapa itu? 12 ya? Lupa saya itu. Yang itu walaqad 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'an ishkur lillah. Ini menarik ini. Saya belajar surat Luqman ini agak mendalam ketika di PGA, di pendidikan guru agama negeri di salah satu pulau yang sangat terkenal di Indonesia. Orang Malang menyebutnya Pulau Arodam, gitu. Madura. Karena saking bangganya saya selalu bilang Indonesia itu bagian dari Madura gitu loh. Jangan dibalik Bapak Ibu. Mengapa saya mendalam ini? Karena oleh guru-guru saya itu dikatakan Luqmanul Hakim ini menjadi profil, menjadi teladan ayah dan guru yang baik. Saya nggak ada apa-apanya. Jadi Luqman ini konon di beberapa literatur dibilang kulitnya itu lebih gelap dari orang Madura, seperti saya ini. Lebih gelap. Luqmanul Hakim. Walaqad atayna Luqmanul hikmah. Allah memberikan hikmah. Bukan ilmu, hikmah. Nah, ini butuh kajian tersendiri. Ada ilmu, ada hikmah. Banyak orang menguasai ilmu pengetahuan tapi tidak menguasai hikmah. Dan ini penting diajarkan. Misalnya kalau Bapak Ibu baca surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Surat Jumat ayat 2. Coba nanti dipelajari lagi deh. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqman Hakim, bukan sekedar ilmu pengetahuan. Apa itu hikmah? Hikmah itu artinya dia memahami rahasia tertentu. Sesuatu yang ada di balik hal-hal yang bersifat permukaan. Contoh supaya gampang dipahami. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar hikmah sholat, hikmah puasa, hikmah haji. Artinya di balik bacaan kita, di balik gerakan-gerakan kita itu ada hikmah. Ada pelajaran yang luar biasa yang harus kita pahami juga. Bukan sekedar bacaan, bukan sekedar gerakan. Sebab kalau kita hanya sekedar belajar bacaan, itu kadang-kadang kita nggak pernah ketemu itu antara yang satu dengan yang lain. Karena kita memiliki banyak mazhab. Contoh, mungkin tadi ketika Bapak Ibu sholat subuh, ya ada yang kunut ya. Betul? Betul nggih? Ada yang tidak kunut. Wah, itu kadang-kadang jadi masalah besar itu. Mungkin Ibu ketika niat ada yang ditalafutkan, diucapkan, ada yang cukup di dalam hati. Itu kadang-kadang jadi perdebatan itu. Mungkin di antara Bapak Ibu ketika membaca iftitah, ada membaca kabira walhamdulillahi katsira,
dan seterusnya. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya itu. Itu kadang-kadang jadi masalah. Ketika ruku, sujud, macam-macam. Ini susah dipertemukan ini karena perbedaan mazhab. Itu namanya interpretasi. Ayatnya satu, tapi interpretasinya bisa macam-macam. Contohnya Bapak Ibu baca surat Al-Maidah ayat 6. Bukan Al-Maidah yang sempat ramai itu, bukan. Yang ayat 6. Apa itu? Tentang apa itu? Iya, coba dibaca. Tentang apa itu? Idza kuntum ila salati fawzilu wujuhakum. Oke, sampai di situ stop. Itu ayatnya satu. Apa beda tuh ayatnya antara Al-Quran cetakan Madinah dengan cetakan Kementerian Agama? Sama. Tapi begitu ayat itu dipahami oleh ahlinya, terjadi perbedaan interpretasi. Macam-macam. Ada yang wudhunya itu ketika sampai bagian ini cuma di sebagian. Ada yang kemudian semuanya. Ya. Itu perbedaan interpretasi. Jangan dipersoalkan. Nanti capek kita. Itulah mengapa di dalam Quran surat Al-Hujurat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suka mengolok-olok kelompok yang satu, kaum yang satu. Kadang-kadang kita ini suka mengkafirkan. Kafir kamu itu. Gampang membid'ahkan orang. Saya menjumpai satu hadis di Al-Lu'lu' wal Marjan, itu olahan dari hadis kumpulan Imam Bukhari. Kalau ada orang Islam mengatakan pada Islam yang lain itu kafir, maka sebenarnya kata kafir itu kembali kepada yang mengucapkannya. Hati-hati Bapak. Hati-hati. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama itu. Kadang-kadang kita ini berdebat soal pakaian, celananya apa, aduh. Jangan-jangan celana saya dipersoalkan begini ini. Kadang-kadang saya dipersoalkan, saya kok pakai jas begini. Bahkan di dagu saya nggak ada apa-apanya dipersoalkan. Masa Islam ngurusnya gitu-gitu aja gitu. Itu namanya wilayah budaya, sakafi. Tidak prinsip. Tidak prinsip. Gerakan juga macam-macam. Gerakan sholat itu. Waduh, Bapak Ibu kalau haji ada 1001 gerakan mungkin ya. Dan mungkin lucu-lucu juga. Karena kita nggak pernah ngalami. Tapi di balik perbedaan bacaan, di balik perbedaan gerakan itu ada hikmah. Ada hikmah di situ. Ini yang penting sebenarnya. Kira-kira nggak dengar saya. Hah? Ya. Tadi begini. Iya ngacung tadi, tanya ya. Iya. Ini kayak kuliah jadi. Saudara-saudara kami semuanya di sini yang insya Allah Islam dan akidahnya sama semua.
Yang mau saya tanyakan penjelasan Bapak mengenai ilham. Hikmah. Hikmah ya. Iya. Hikmah itu apakah dengan sama dengan pemahaman dan kata masing-masing individu harus sama atau boleh berbeda? Iya, iya. Makasih Bu. Ya, ini luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan sekelas mahasiswa doktor. Ini betul, menarik itu. Jadi yang hikmahnya apa? Tentu Bapak Ibu, kalau terkait dengan ibadah mahdhah, ya, tentu kita harus memiliki pemahaman yang sama. Misalnya apa sih hikmah dari sholat itu? Apa itu hikmah sholat itu? Misalnya ya, saya ingin mengatakan tadi, di balik bacaan yang mungkin berbeda tadi itu, ya, di balik gerakan yang tadi bermacam-macam itu, ada yang ketika at-tahi, itu ya, ada yang at-tahiyatu lillah, langsung ada yang gini-gini malah macam-macam. Oh itu, ya sudahlah gitu. Stop, udah, nggak usah bicara itu lagi, udah stop. Tapi apa hikmah dari semua? Ya, ini yang harus kita dalami. Kalau itu sholat misalnya, itu kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah dari sholat itu supaya kita menjadi orang baik, mencegah dari kemungkaran dan seterusnya. Itu kalau kita bicara ibadah Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang lain, ini sangat tergantung kepada tadi menyebut akidah ya. Bapak Ibu, hidup kita ini kan nggak lurus-lurus amat tau. Waktu saya belajar ke India, nggak lama sih, saya belajar apa itu macam-macam. Karena saya ini seorang sosiologi agama, saya tertarik sama yang aneh-aneh itu. Kadang-kadang saya diundang sama yang aneh-aneh, saya ikuti aja. Supaya saya tahu gitu. Saya dapat konsep bahwa dalam hidup itu ada drama. Dalam hidup itu ada drama. Untuk tidak mengatakan musibah. Drama. Drama itu, musibah itu kalau lagi-lagi saya mengutip tafsir Al-Munir di Wahbah Zuhaili, musibah itu sesuatu yang membuat kita tidak senang, tidak bahagia, itu musibah. Bapak Ibu tiba-tiba HP-nya hilang, itu musibah itu. Senang nggak HP-nya hilang? Nggak senang. Paling nggak kita ini. Tapi ada orang yang mengalami drama yang luar biasa. Dia tenang gitu. Karena itu dia mengatakan, naudzubillah min dzalik, musibah itu objektif, bisa menimpa kepada siapapun. Drama itu objektif, bisa menimpa kepada siapapun. Tapi penderitaan, kebahagiaan itu subjektif. Sangat tergantung bagaimana kita memahami itu. Ada orang yang tenang gitu. Saya kalau lihat orang itu, wah tenang banget ini. Ditinggal suaminya nggak nangis, nggak apa gitu, ya Allah. Luar biasa. Kalau orang psikologi mengatakan resiliensinya, kebertahanan psikologisnya luar biasa, nggak geru-geru gitu. Saya tanya kenapa ya, inilah sudah takdir, mau apa lagi? Insya Allah, Allah punya rahasia yang tidak bisa kita pahami. Ini yang susah Bu tadi itu, yang bagian-bagian ini saya sendiri kadang-kadang nggak nyandak saya. Kalau suruh ngomong gampang gitu loh, nggak nyandak. Inilah hikmah ya Bapak. Oke. Nah, Luqman Hakim ini oleh Allah diberi hikmah. Nah, yang menarik adalah bagaimana Luqman Hakim mengajarkan pada anak-anaknya itu, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, bersyukur. Bersyukur ini kan bagian dari akhlak di dalam agama Islam. Bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, drama akan terjadi.
Kita semua bersyukur bisa datang ke masjid ini. Bapak Ibu bersyukur punya suami yang mengizinkan Bapak Ibu punya suami dan istri, kan ada bapak-bapak Ibu ya. Meskipun minoritas di sebelah itu. Diizinkan. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu belum sempat masak tadi. Enggak. Saya itu kan sebenarnya minta ke staf itu nelpon Mas Yanto, Mas bisa nggak dimajukan gitu loh. Tapi bilangnya emak-emak itu ibu-ibu sudah punya jadwal masak gitu. Kalau udah gitu saya sudahlah saya tak ngisi jam 9.30 sampai jam 10.30 saya bilang begitu. Saya tidak kuasa negosiasi lagi dengan ibu-ibu. Tapi ini satu kenikmatan yang luar biasa. Dan ngajinya di masjid lagi. Bukan di tempat, meskipun sekarang ini luar biasa loh. Saya belajar sosiologi itu ada satu topik yang menarik namanya fenomena muslim-muslimah perkotaan. Yang kalau pakai istilah yang lebih canggih itu apa namanya itu? Urban Muslim. Urban ya. URBAN, Urban Muslim. Muslim dan muslimah perkotaan. Wah itu menarik itu. Kalau dikaji. Beda dengan muslim pedesaan. Enggak ada ini di pedesaan gini-gini ini. Saya kan tinggal di desa, saya tahu betul itu gimana majlis di pedesaan itu. Ini luar biasa ini. Mobil gitu ya. Naik motor gitu ya. Luar biasa itu. Kalau di pedesaan kan jalan kaki. Wong itu satu RT kok, emak-emak saya lihat itu. Mau kemana Bu? Mau nakipan Mbah? Saya kan dipanggil Abah, keren itu. Awal-awalnya saya itu agak nggak enak gitu loh. Lama-lama kok saya nikmati panggilan itu. Mau kemana Bu? Mau nakipan Mbah? Terus datang lagi. Ini kemana lagi Bu? Tahlilan Mbah malam ini khusus untuk ibu-ibu gitu. Wah luar biasa. Ya dari itu aja. Kalau ini kan ada yang dari mana ini? Jangan-jangan ada yang dari Mojokerto ini? Enggak ya? Agak jauh ini kan. Ini namanya fenomena muslim perkotaan. Syukur. Apa itu syukur itu? Coba ibu bapak perhatikan itu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Syukur itu bukan untuk Allah. Manfaatnya bukan pada Allah. Sebab wa man kafara apa itu? Jadi kalau kamu itu kufur nikmat, Allah itu tidak akan terkurangi itu kekayaannya itu. Enggak terkurangi sedikit pun enggak itu. Karena Allah itu maha kaya. Allah Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya. Tapi coba kita berimajinasi, refleksi, merenung. Ya, apa yang terjadi kalau kita ini tidak berterima kasih pada Allah? Serba kurang. Serba kurang. Apa yang terjadi kalau kita ini sudah merasa serba kurang? Gelisah. Ngeluh. Kalau sudah ngeluh, bawaannya Bapak Ibu negaholik. Negaholik. Ini konsep dalam psikologi. Negaholik. Negaholik. Apa negaholik itu? Mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami fenomena psikologis negaholik itu. Apa? Serba negatif. Jadi ketemu dengan temannya ngeluh aja. Kalau itu satu kantor, itu jadi virus dan energi yang negatif itu. Ngeluh. Negaholik namanya itu. Lama-lama yang menjadi sasaran negaholik adalah Allah gitu. Curiga sama Allah Subhanahu wa taala.
serba kurang. Tapi sebaliknya, kalau kita diberi kecukupan, nah ini kemarin waktu saya khotbah di sini hari Jumat, karena khotbahnya ini orang sosiologi gitu ya. Jadi kadang-kadang yang pertama kali yang dikutip satu fenomena ya. Kalau kemudian kita berkecukupan, itu muncullah fenomena flexing namanya itu. Pernah dengar nggak flexing ini? Pernah dengar flexing? Oh, ini lagi rame nih flexing. Apa itu? Bukan ngeplek, bukan itu, flexing. Ini menarik flexing ini. Apa Bu? Hah? Kenapa? Berkelanjutan? Oh, berkelanjutan. Bisa juga sih, tapi nanti harus dipahami konsep dasarnya dulu ya. Saya sebenarnya kalau ngaji mendingan begini, kayak kuliah ini. Tapi karena saya khawatir ini, nanti jadi rusak lagi. Ibu bener, tapi nanti harus pahami dulu konsep dasarnya, flexing. Flexing itu apa? Pamer kekayaan. Yang bisa terus-menerus dan berkepanjangan, Bu. Pokoknya sama saya nggak ada yang salah, Bu. Tak cantol-cantol kayak Bu gitu. Ini guru yang baik. Mau saya bilang, Ibu bener gitu, nanti saya cantol-cantolkan. Flexing itu pamer. Terutama di media sosial. Gimana Bu? Ya macam-macam lah gitu kan. Nah, saya di DP saya lagi gendong cucu, berarti saya pamer cucu. Iya. Ini flexing. Itu kata ada seorang ahli bisnis, Profesor UI, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar namanya Renald Kazali. Saya ngoleksi hampir semua bukunya Renald Kazali itu. Kaya kok pamer di medsos, dia bilang itu. Berarti dia sebenarnya nggak kaya. Karena menurut dia orang kaya itu nggak berisik, dia bilang itu. Kaya itu nggak berisik, dia bilang itu. Wah, aku kemarin ini beli Hermes apa Hermes kan? Hah? Hermes apa Hermes? Hermes ya? Hah? Apa? Nah itu tas apa? Itu enggak merek, itu Hermes apa Hermes? Hermes. Sebenarnya Hermes itu pelajaran saya dalam filsafat hermeneutik itu berasal dari dewa Hermes namanya. Tapi nggak ada hubungan. Hermes itu kan barang yang branded ya. Konon itu jutaan itu. Bukan puluhan, bahkan ratusan itu. Nggak apa-apa, ibu bapak ibu beli, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau berisik gitu loh. Semua tetangga jadi tahu kalau bapak ibu itu beli Hermes. Update status. Bahkan Sherlock ketika beli. Nah itu yang jadi masalah. Nggak apa-apa. Karena memang yang namanya manusia itu kan ingin, kemarin saya kutip surat Al-Imran ayat 14. Gimana ini ya? Al-Imran 14. Di situ itu karena sering saya kutip ini,
salah satu kecenderungan alamiah manusia itu adalah menyukai harta benda yang bertumpuk. Wal kanatiril muqantarah minadz zahabi, emas, wal fiddati, apa? Perak ya. Wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin kudanya adalah mobil. Wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Itu biasa. Tapi kita diingatkan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Nanti Bapak Ibu baca karena ini waktu sangat terbatas. Al-Hadid, Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ini menarik. Ayat 20. Dia bilang kadang-kadang manusia itu suka apa? Tafahur dan takatsur. Tafahur itu apa? Berbangga-bangga. At-takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta benda dan keturunan. Enggak ada masalah sebenarnya. Enggak apa-apa gitu. Tapi yang menjadi masalah kalau kemudian tadi itu flexing tadi itu. Nah, flexing ini sebenarnya akibat kita tidak syukur gitu. Ini yang kemudian oleh Luqmanul Hakim diajarkan kepada anaknya sebagai bagian dari ilmu agama, akhlak beragama, ajari untuk bersyukur sejak dini. Jadi sejak dini itu kita diajarkan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasa konsep ini, Bapak. Saya mungkin bisa ngomong gitu ya, karena memang tugasnya itu kan ngajar gitu ya. Tapi yang saya kadang-kadang kalau disuruh khotbah, ngasih pengajian itu gemeter saya itu. Ngerjakannya itu loh. Syukur. Kok saya kemudian tidak bersyukur. Insya Allah apa yang saya lakukan hari ini bagian dari syukur gitu. Saya datang, masa saya punya ilmu sedikit diminta berbagi gak mau gitu. Nah Bapak Ibu, tentu tafaqahu fiddin tadi itu bukan hanya itu. Mempelajari ilmu agama tadi itu bukan hanya itu. Luas cakupannya. Luas. Mungkin nanti kita sambung pada bagian mohon nanti Bapak Ibu ada yang mengingatkan saya gitu. Karena saya sebagai guru besar punya hak untuk lupa gitu. Kalau saya lupa kan maklum guru besar gitu kan, tapi kalau Bapak Ibu lupa kok kayak guru besar gitu. Ini guyonan aja, jangan diseriusi. Ya. Jadi saya mengatakan majelis semacam ini penting untuk melakukan bertafaqquh fiddin. Tentu bukan yang tadi itu, bukan. Nah bagian akhir yang mau saya katakan karena saya harus segera pindah itu ya. Mengapa Bapak Ibu saya katakan tadi kadang-kadang kita ini beragama karena faktor alamiah, faktor keturunan. Pokoknya ikut-ikutan saja gitu. Lalu kita tidak mau memperdalam. Padahal yang namanya memperdalam, mempelajari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Sejak dalam buayat sampai nanti mau ke liang lahat, dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini ada di bab pertama kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ini. Bahkan di antara Bapak Ibu ada yang punya kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di bab pertama dia bicara ilmu,
Salah satu yang dikutip ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Enggak laki, enggak perempuan. Islam itu tidak mendiskriminasi, apalagi mempersekusi gara-gara perbedaan jenis kelamin. Enggak. Islam itu adalah agama yang memberikan penghormatan, kemuliaan kepada seluruh umat manusia, tidak pandang jenis kelaminnya. Bahkan Islam itu datang untuk memuliakan kaum perempuan. Ada banyak bukti di dalam sejarah Islam. Ada banyak bukti. Ini nanti jadi kajian tersendiri. Seperti itu. Ini bagian dari menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu Bapak Ibu termasuk kepada anak-anak kita nanti itu ya tidak bisa cepat. Sekarang ini kan maunya cepat ya. Kalau kita mendengar insan kamil, mungkin sekarang ini yang menguat adalah instan kamil. Instan kamil apa itu? Mie instan cepat juga. Padahal mencari ilmu, kata Imam Syafi'i, ini seorang imam mujtahid mutlak, fatwanya diikuti, menjadi imam mazhab. Dalam satu kitabnya dia pernah bersyair mengatakan lan tanalal ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak mungkin diraih, dicapai kecuali dengan 6 hal. Pertama, dzakaun, kecerdasan. Kecerdasan, dzakaun. Yang kedua adalah kesungguhan. Kemauan, yang kedua itu, kemauan. Yang ketiga, kesungguhan, ijtihadun. Bersungguh cari itu. Kemudian yang keempat, wabulghatun, punya bekal, punya kemampuan material. Wasuhbatu ustadin, yang kelima, apa ini? Mendekat, mengakrabi dalam tanda kutip ustadznya. Tidak mau jauh-jauh dengan ustadznya. Orang Jawa bilang ngintil, gitu. Nyantrik, menjadi asistennya. Saya dulu menjadi asistennya Allahyarham Pak Malik Fajar. Suruh ngajar. Wah, itu luar biasa, saya mendapatkan kehormatan, kepercayaan yang luar biasa. Karena kemudian saya banyak belajar dari beliau. Bagaimana membaca buku, bagaimana menulis, bagaimana memimpin. Dengan ngintil gitu loh. Dan yang keenam, watul zaman. Dan waktu yang lama. Bapak Ibu menggelar pengajian ini sudah berapa tahun? 1 tahun. Dapat apa? Nah, saudara, apa sudah cukup ilmunya? Belum. Semakin dikejar ilmu Allah itu, lagi-lagi ketika Imam Syafi'i bilang, semakin terlihat kebodohan saya. Iya, semakin terlihat kebodohan saya. Karena itu begitu pintar jangan merasa sombong. Harus ini. Karena yang kita dapatkan hanya secuil itu. Sementara ilmu Allah itu seluas samudra, sedalam bumi, luar biasa. Enggak pernah selesai mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya mesti jam setengah 11, tapi saya kasih bonus 15 menit. Mohon maaf, mungkin sudah diwakili oleh Ibu tadi yang luar biasa. Interupsi, itu kayak bahkan mahasiswa saya diem aja Bu. Kalau saya ngomong itu kadang-kadang nggak berani interupsi, tapi Ibu luar biasa. Iya,
nanti saya akan bilang itu loh saya punya jamaah pengajian mama apa mau saya sebut apa ini ya? Mama itu berani saya bilang menginterupsi gitu. Padahal saya tadi takut dimarahin sama ibu tadi itu saya itu. Luar biasa. Terima kasih, nanti kita sambung. Mohon nanti diingatkan kalau HP saya nggak ada bisa titip reminder ke Mas Yanto. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Kalau misalnya materi saya itu dipandang sensitif, sebaiknya jangan disebarluaskan. Khawatir banyak orang salah paham karena pahamnya salah gitu. Khawatir di era medsos seperti sekarang ini, aduh macam-macam. Saya itu paling sensitif. Saya kalau ngajar, kamu rekam, iya Pak. Tapi cukup kamu lihat kalau itu sekiranya sensitif jangan disebar gitu. Sekarang ini harus hati-hati kita, harus hati-hati. Ya, di era sosial media yang luar biasa ini. Dan saya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang nggak pernah share forward itu. Buat apa itu ya? Karena orang sekarang udah pada tahu semua isi dunia ini. Sudah tahu semua dan kadang-kadang ngabisin waktu. Paling saya itu kalau lihat YouTube itu lihat tenis gitu ya. Lalu dengarkan orang kalau pidato karena saya ingin memperdalam bahasa asing saya dengarkan gitu. Itu aja, selebihnya tidak itu. Mendingan saya membaca koran, membaca buku, membaca kitab dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih. Sehat selalu bagi ibu semua. Berkah selalu dan bahagia selalu. Sehat, berkah, bahagia. SBH. Ya, sehat. Saya tutup dulu, nanti saya akan ngambil ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.